di acara Kearifan Lokal Sumatera Barat bersama narasumber kita yang kompeten ya. Dan pagi ini sahabat kita akan mengangkat sebuah perbincangan kearifan lokal dalam topik kearifan lokal lingkungan orang Minangkabau ya. Nah, seperti apakah orang Minangkabau itu melakukan lingkungan sahabat? Apakah bagi mereka lingkungan itu hanyalah sebuah tempat tinggal, hanya sebuah tempat manggeli sumur gitu ya, tempat pencarian, ataupun tempat hidup belaka, ataupun sesungguhnya lingkungan itu bagi orang Minangkabau adalah bagian dari hidupnya sendiri dan bahkan masa depannya, atau seperti apa? Nah, nanti kita akan juga coba lihat bagaimana seharusnya kita sebagai orang Minangkabau memperlakukan lingkungan itu dengan baik ya. Baik, bersama kami di studio sudah hadir Ibu Dr. Wirdaningsih. Beliau adalah Ketua Ketua Kajian Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, dan tentunya sekaligus beliau adalah salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang ya. Dan belakangan beliau sangat intens dengan penelitian ya. Saya dengar belakangan ada penelitian persoalan taman anak ya, taman edukasi, berbasis kearifan. Iya, berbasis kearifan lokal ya. Nah, luar biasa sahabat, taman edukasi ramah anak ya, berbasis kearifan lokal. Jadi beliau memang spesialisasi dengan kearifan lokal. Nah, untuk itu pagi ini kami ajak beliau mencoba menggali seperti apa orang Minangkabau itu melihat, memperlakukan dan menyadari keadaan lingkungannya. Kita akan coba gali jauh nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Nah, sahabat, seperti biasa nanti bagi Anda yang ingin memperdalam perbincangan ini atau mungkin ada tanggapan dan mungkin juga ada informasi-informasi seputar lingkungan ini dengan basis kearifan lokal, silahkan Anda bergabung nanti di dua line telepon kita 0751812414 ataupun di 0811660924 ya. Baik, kami langsung saja mulai buka perbincangan kita ini dengan Ibu Dr. Wirdaningsih yang sudah bersama kami dari pukul 8 tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wirda. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini masuk beruntung hari ini kita bersama Bu Wirda karena nggak ke Solo ya. Katanya lagi sibuk penelitian di Solo Bu ya? Iya, Solonya Kamis depan. Kamis depan ya, jadi Kamis depan kita nggak bersama Bu Wirda lagi. Oke, maksudnya untuk satu kali pertemuan barangkali ya, mudah-mudahan begitu. Nah Ibu Wirda, pagi ini seperti topik yang coba kita lemparkan ke pendengar kita, yaitu kearifan lokal lingkungan orang Minangkabau ya. Dan ini menarik saya pikir Ibu, karena memang belakangan isu-isu lingkungan ini isu yang seksi ya. Karena bagaimanapun lingkungan itu sepertinya dia diam, tapi kalau dicuekin dia justru akan menggulung kita gitu. Katakanlah umpamanya longsor gitu ya, katakanlah umpamanya banjir. Awal-awalnya sih kalau hanya 1-2 kertas atau apa ya, plastik yang nyangkut di selokan mungkin ada problem. Tapi ketika didiamkan, dicuekin, udah akhirnya jadi banjir, digulungnya kita gitu ya. Nah, begitu juga sepertinya yang lain, Bu, ya. Nah, jadi isu lingkungan ini sepertinya memang harus kita sikapi, dan orang Minang katanya dari dulu sudah sangat peduli dengan lingkungan. Nah, seperti apa sesungguhnya orang Minang itu memandang lingkungan itu sendiri, Bu Wirda, dengan ajarannya? Silakan. Ya, makasih Pak Adit. Jadi ketika diteliti dari beberapa kajian keilmuan bahwa sebenarnya Indonesia itu banyak memiliki kearifan lokal lingkungan. Jadi dia kearifan lokal lingkungan ini kan semacam nilai, pengetahuan, sistem pengolahan, kemudian keterampilan dari masyarakat itu yang bersifat bijaksana dalam menghadapi lingkungan baik fisik maupun sosialnya. Kalau di Indonesia kita beberapa penelitian seperti hutan Baduy gitu, hutan Baduy yang sangat lestari, sangat sangat melestarikan lingkungan hidup, itu tak lepas dari apa yang menjadi nilai dari masyarakat Baduy, sehingganya dengan nilai itu yang sinkron akhirnya menyebabkan hutan itu memang terjaga dengan baik. Kemudian kalau di Bali terkenal ada subaknya dalam pengolahan air gitu. Kemudian ada juga di Jawa Barat subak gitu. Di Jawa Barat itu Kampung Naga gitu. Ada Kampung Naga, ada sistem persawahan yang ada di Sunda itu
sistem persawahan itu tidak terkait dengan nilai dan adaptasi terhadap lingkungan, sehingganya ada keserasian lingkungan. Jadi kearifan lokal lingkungan itu ada sebuah proses adaptasi sosial, adaptasi dengan lingkungan fisik yang ada di daerah sekitarnya, kemudian berkaitan dengan nilai-nilai apa yang dianut oleh masyarakat. Nah, banyak di Indonesia, begitu juga dengan suku bangsa Minangkabau gitu. Suku bangsa Minangkabau, bahwa orang Minangkabau pun juga memiliki sebuah nilai-nilai kearifan lokal lingkungan di dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya lingkungan itu ada sebuah adaptasi masyarakat terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang ada. Kemudian adaptasinya itu disesuaikan juga nilai-nilai apa yang menjadi core value dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Jadi itu yang menjadi kearifan lokal lingkungan. Nah, untuk Minangkabau terkenal kita dengan misalnya salah satunya di beberapa penelitian, misalnya tradisi lelong gitu. Tradisi lelong itu adalah sistem pengelolaan sawah gitu. Jadi masyarakat memang berusaha pengelolaan lingkungan di sekitar sawah itu berada dalam keadaan keteraturan dan keharmonisan di antara masyarakat yang ada. Maka mereka membuat sebuah aturan bersama di dalam pengelolaan lingkungan itu gitu. Nah, salah satunya mereka kalau tradisi lelong ini kan sistem gotong royong antara petani-petani yang ada. Jadi petani saling gotong royong untuk waktu menuai, menyabi dan menyabih dan sebagainya gitu. Jadi petani A bantu ke kelompok B nanti untuk kelompok C kelompok C bantu kelompok D. Jadi saling membantu satu sama lain, nanti makan bersama gitu. Mungkin jadi biaya itu jadi ringan. Ini sesuai dengan prinsip orang Minang, barek sama di piku, ringan sama di jinjiang. Nah, jadi itu kita melihat sebuah kearifannya. Dia beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Nah, pekerjaan ini nggak bisa diselesaikan sendiri. Ada air yang harus diatur gitu. Ada pengolahan sawah yang harus diatur, tapi mereka bergerak dalam nilai-nilai apa yang menjadi filosofi hidup dari sebagai masyarakat Minangkabau. Kemudian ada lagi misalnya kalau di Minangkabau itu tradisi tradisi ikan larangan misalnya. Ini dalam beberapa penelitian banyak di Sumatera Barat itu banyak sekali ikan larangan. Tapi versinya memang macam-macam ikan larangan ini. Tapi beberapa penelitian dari ikan larangan itu yang menariknya adalah tradisi ikan itu dilarang di dalam beberapa bulan. Kemudian karena kalau secara apa kan kalau dipanen kecil kan itu mubazir gitu. Lalu dibikin aturan bahwa itu ikan di balai, tapi untuk kepentingan bersama gitu. Mungkin begitu juga banyak kita temukan misalnya di masjid-masjid yang masjid lama atau masjid yang masih sekarang pun masih ada. Masjid kita tuh pasti ada kolam gitu, kolam. Rumah gadang pun juga ada kolamnya gitu. Nanti ada waktu-waktu tertentu ikan tuh tidak dipanen, kemudian digunakan untuk kepentingan bersama, digunakan untuk kebaikan bersama. Itu kan berarti sebuah nilai proses adaptasi terhadap lingkungan, tapi juga nilai kepengolahannya itu tidak lepas dari nilai-nilai luhur sebagai orang Minangkabau. Nah, itu yang disebut dengan kearifan lokal lingkungan. Begitu juga misalnya kita juga menemukan kalau di Minangkabau itu juga rumah gadang. Kenapa rumah gadang gitu? Rumah gadang seperti ruangnya luas kan, kemudian dari kayu, kemudian bangunannya ke atas gitu, di bawahnya ada apa? Itu tidak lepas dari proses adaptasi terhadap lingkungan fisik dari yang ada di sekitar masyarakat Minangkabau itu sendiri. Kenapa tinggi? Supaya jauh dari sebuah binatang buas sehingga rumahnya lebih tinggi gitu. Nah, di bawah pun juga kadang-kadang dipelihara binatang di bawah. Tetapi betapa orang Minangkabau itu sinergis dengan binatang juga gitu. Juga sinergis dengan lingkungan tumbuh-tumbuhan. Bahwa rumah gadang itu harus disediakan ada tanaman-tanaman termasuk tanaman obat, tanaman kebutuhan sehari,
termasuk ada kolam, termasuk ada sawah yang agak jauh. Betapa mereka dengan nilainya itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu tidak lepas juga dari nilai-nilai apa yang masyarakat Minangkabau. Nah, juga kenapa rumah gadang itu seperti itu, dalam sejarahnya itu cerita dari beberapa kajian yang ada bahwa rumah gadang itu dibentuk karena Sumatera Barat itu daerah yang merupakan titik gempa gitu. Maka salah satu yang membuat itu rumah itu harus rumah kayu gitu. Maka rumah yang paling bagus untuk gempa itu adalah rumah kayu. Kalau rumah batu atau rumah genteng itu kalau jatuh kan membahayakan daripada orang-orang yang ada di dalam. Tapi ke rumah kayu kan dia goyang, dia tidak begitu membahayakan orang-orang yang di dalam. Jadi begitu banyak sebenarnya nilai-nilai pengetahuan, cara mengelola, kemudian keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang berbagai suku bangsa, termasuk suku bangsa Minangkabau dalam menghadapi lingkungannya, lingkungan fisiknya, lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga dia menjadi sebuah kebertahanan hidup gitu. Itu yang menariknya ketika kita mengkaji kearifan lokal dari masyarakat Minangkabau, juga masyarakat daerah-daerah lainnya. Iya, baik Bu Wirda, dan kalau dari uraian tadi sepertinya memang para tetua kita dahulu sudah punya kecerdasan lokal juga Bu Wirda ya. Kecerdasan lokal lingkungan. Iya, punya apa istilahnya ya kecerdasan lokal lingkungan dalam memandang lingkungan ini. Nah, seperti ada kalau di Minangkabau ini ada tradisi lelong tadi gitu ya. Ada ikan larangan, ada rumah gadang yang mengarifin lingkungan. Nah, yang menariknya Bu Wirda, apakah ini mereka lakukan atau mereka perbuat itu hanya karena sebuah kesadaran tentang tentang kondisi lingkungan itu sendiri, atau memang mereka melakukan ini tanpa melek lingkungan, ternyata pas aja adanya gitu loh Bu Wirda. Artinya memang dari inisiasi mereka, seperti umpamanya lelong, mereka kok pengen gotong royong aja deh karena bersama gitu ya, nggak tahu dengan lingkungan gitu ya. Artinya ternyata cocok dengan lingkungan gitu. Kemudian ikan larangan, apakah juga motif lain selain lingkungan dan rumah gadang sendiri, atau memang semuanya itu berbasis kepada kesadaran mereka terhadap kondisi lingkungan mereka sehingga muncullah kearifan lokal mereka seperti ini. Seperti apa Bu Wirda awalnya? Ya, awalnya itu kan karena mulai dari proses belajar yang berulang-ulang, proses adaptasi dari masyarakat itu terhadap kondisi fisiknya. Dulu kan kalau kita bicara, kalau proses mulai kan dulu masyarakat kita itu masyarakat nomaden, berpindah-pindah gitu, mencari makan kemana-mana. Tapi ketika mereka sudah menemukan daerah yang bisa mereka tanami, mereka bisa olah, mereka menjadi masyarakat menetap gitu. Lanjut lagi ketika mereka sudah mulai ternyata tanah itu bisa ditanami, akhirnya mereka menjadi masyarakat bercocok tanam gitu. Nah, jadi masyarakat manusia itu kan ada proses belajarnya yang terus-menerus. Manusia itu kan diberi akal pikiran. Akalan pikiran itulah membuat dia beradaptasi dengan lingkungannya, sehingganya dia ketika itu sudah menjadi kebaikan bagi dia, berguna bagi dia, dia membangun sebuah nilai, kesepakatan di antara orang-orang yang ikut dalam lingkungan itu. Sehingganya ketika itu menjadi identitas, nah itulah menjadi kebudayaan mereka gitu. Jadi itu menjadi core value mereka dengan proses itu. Nah, itu yang terjadi di dalam teritori, misalnya teritori lingkungan gitu, bahwa ada sebuah proses adaptasi manusia dengan lingkungan fisik itu, sehingganya menghasilkan sebuah peradaban hidup. Nah, mulai dari misalnya kisah kenapa ada muncul tradisi lelong misalnya. Tradisi lelong itu mulai dari karena proses belajar terus menerus apa yang terbaik buat masyarakat. Kemudian apa yang terbaik dengan lingkungan fisik mereka. Kemudian mereka membangun kesepakatan, ketika kesepakatan itu menjadi nilai bersama. Nah, biasanya mereka kalau sudah nilai bersama, kemudian mereka menunjukkan dengan rasa syukur, biasanya timbullah tradisi-tradisi baru misalnya. Mungkin tradisi pasca panen, orang kan muncul itu kan. Nah, biasanya panen mereka bagi-bagi juga, bahwa kan prinsipnya masyarakat sesuatu yang banyak lalu kita bagi ke orang banyak gitu. Nah, kan banyak itu kalau banyak tradisi haul panen gitu. Jadi panen yang banyak dibagikan ke masyarakat luas. Nah, itu kan kearifan lokal lingkungannya lagi gitu, berkaitan dengan
lingkungan sosial budaya dari masyarakat sekitarnya. Jadi memang didapatnya dari proses belajarnya manusia, kemudian proses adaptasinya manusia terhadap lingkungan itu, proses berpikir dan proses beradaptasi dengan lingkungan, sehingganya membangun sebuah aturan bersama, dan aturan itu menjadi nilai bersama, kemudian menjadi identitas. Nah, itu akhirnya menjadi kebudayaan. Nah, ketika dikaitkan dengan kehidupan fenomena, orang melihat itu yang sangat sinkron dengan kajian-kajian kita. Misalnya kalau lingkungan, ternyata nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat itu menjadi sebuah yang sangat kuat dalam pelestarian hutan atau pelestarian lingkungan. Malah dengan nilai budaya itulah mereka terjaga lingkungan. Kita lihat masalah di Baduy itu dengan nilai-nilainya, nilai-nilai kebudayaannya, dia bisa mempertahankan hutan itu menjadi lestari. Nah, kemudian di Sunda, Kampung Naga gitu. Nah, di Kampung Naga itu kan mereka mengolah sawah itu dengan nilai-nilai mereka gitu, sehingganya mereka menjadi sawah itu kan tidak mungkin persawahan yang berjenjang-jenjang itu dimasukkan teknologi yang sifatnya alat-alat, dan mereka memang sudah ada caranya tersendiri dalam mengelola persawahan mereka sesuai dengan kondisi alam yang berbukit-bukit, ya. Sesuai dengan kondisi kemampuan mereka dalam mengolah gitu. Nah, itu yang menariknya terhadap kearifan lokal lingkungan itu. Jadi munculnya memang panjang ya. Sesuatu proses berpikirnya manusia dan proses adaptasinya manusia terhadap lingkungan fisik itu. Artinya memang kalau dalam tanda kutipnya ini sepertinya manusia itu harus mengalah pada lingkungan gitu ya. Iya, beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Dan mencari alternatif terbaik itu juga. Oke. Nah, kemudian Ibu, karena ini sebuah kearifan lokal, kemudian kearifan ini dituangkan dalam bentuk sebuah kebijakan bersama, itu pasti Ibu ya. Apakah seperti tradisi yang ada di Sumatera Barat ini sendiri dulunya, di Minangkabau ataupun di Jawa Barat dengan Baduynya gitu Ibu ya. Kemudian Subang, kalau nggak salah ya, ada di Subang Ibu ya. Di Bali Subak ya, Subak di Bali. Nah, apakah ini di masyarakat tradisional pun ketika itu sebuah kearifan lokal itu dilakukan dalam sebuah kebijakan juga ada aturan-aturan yang menyangkut sanksi nggak Bu ya? Iya, kalau ada, itu ada. Ketika itu dilanggar baik itu oleh pribadi atau sekelompok orang, itu kan ada sanksinya. Apakah ada atau cukup pengertian saja di masa itu? Ada sanksinya gitu. Ya. Misalnya ada sanksi, dan sanksinya itu sanksi termasuk biasanya tidak hanya fisik tapi sanksi sosial. Jadi mereka dikeluarkan dari, tidak bagian dari masyarakat itu gitu. Lalu kalau tidak ikut dalam bagian dari masyarakat itu tidak enak gitu masyarakat. Misalnya kita mengelola sawah gitu. Sawah tuh airnya kan diatur bersama, kemudian untuk mengerjakannya juga diatur bersama, dibikin sepakatan. Ketika kita tidak ikutin aturan mainan itu, kita bisa saja sawah kita nggak diikutkan lagi gitu. Kita tidak diikutkan dalam kelompok kerja bersama itu. Nah, itu kan ada sebuah kontrol sosialnya yang sangat bagus, sebuah evaluasi terhadap orang-orang yang tidak taat di dalam aturan itu gitu. Sebenarnya sekarang tuh masih banyak juga hidup di dalam masyarakat kita. Misalnya untuk sawah keluarga luas itu kan ada itu dibagi. Bagaimana cara melakukan? Caranya dengan cara ganti. Mungkin kan turunannya kan sudah banyak itu. Turunannya sampai 4 lapis. Mungkin sekarang yang si A, besok kelompok si B, besok kelompok si C atau kelompok si D dibikin aturan bersama gitu. Nah, ada kontrol. Ketika siapa yang tidak bisa menjalankan, sanksi apa yang diberikan. Nah, sanksinya bisa, kalau memang nggak bisa, mengupahkan kepada orang lain. Kalau sekarang model itu, kalau nggak bisa, upahkan ke orang lain. Jadi harus ada. Malah kalau kita tidak mengikuti, itu menjadi sanksi sosial gitu. Nah, itu terkadang sanksi sosial itu lebih berat lagi Bu ya. Lebih berat, lebih menyakitkan daripada sanksi uang bayar uang sudah gitu ya. Selesai ya. Sanksi sosial kita tidak dianggap bagian dari kelompok itu kan, tidak diterima oleh kelompok itu kan sesuatu yang nggak sakit. Walaupun nggak diusir, kita nggak dikucilkan gitu ya. Mau seperti apa ya Bu Gir ya? Seperti yang menyakitkan sekali. Nah, menarik Bu Biar ketika kita lihat bagaimana para tetua kita, masyarakat tradisional
bisa memandang alam seperti itu, kemudian mereka menuangkan sebuah kebijakan. Dan nah, yang menarik itu Bu Ir, kita akan coba lihat refleksinya hari ini, tapi menariknya itu saya lihat bagaimanapun di kala itu pun tuntutan ekonomi pasti ada ya Bu ya. Iya. Pasti ada, namanya kehidupan manusia butuh hidup itu butuh biaya-biaya juga, butuh pengorbanan material juga gitu ya, atau butuh pencapaian material kata demikian. Nah, sementara setiap kita lihat kearifan lokal mereka atau beliau itu kala itu sepertinya tidak berorientasi kepada keuntungan material bagi mereka, tapi justru penyelamatan lingkungan gitu ya. Justru seakan-akan orientasinya itu adalah bagaimana mereka merawat lingkungan untuk anak cucunya gitu loh. Bukan, padahal kalau mereka katakanlah pingin kaya, pingin mendapatkan hasil yang melimpah dari lingkungan, itu pasti beda lagi nih kearifannya gitu. Nah, jadi apa ya yang bisa membuat mereka di kala itu tidak terlalu memperturutkan nafsu, katakanlah nafsu duniawinya untuk penguasaan ya, yang berujung kepada banyak hal ya, pengerusakan lingkungan kah, ataupun pertengkaran kah segala macam ya. Tapi justru mereka sepakat untuk saling menjaga. Nah, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang bisa membuat mereka seperti itu, Ibu? Yang bisa kita petik, Bu Gerda. Pertama ada dua, kalau dari beberapa penelitian itu karena nilai kesepakatan bersama itu ketika dilanggar kan menjadi kontrol sosial, ada sanksi. Yang kedua, nilai itu terkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan maksudnya kepercayaan dari masyarakat itu. Akidahnya kalau, gitu ya. Misalnya kalau di masyarakat Baduy itu dia punya dengan kepercayaan Sunda Wiwitannya itu dia punya keyakinan kalau yang di hulu itu memang sesuatu yang tidak boleh diganggu, disakralkan. Nah, di cara kelingkungan hidup memang itu menjadi akar awal dari sebuah pengolahan air, pengolahan hutan itu yang memang tidak perlu diganggu gitu. Sehingga mereka memang menjaganya dengan keyakinan, sehingga memang terjaga dengan baik. Siapapun tidak akan bisa mengganggu orang luar pun tidak, karena itu prinsip kepercayaan mereka yang sangat kuat gitu. Kepercayaan atau akidahnya gitu maksudnya, Bu ya. Ya, nilai religinya. Religi lah istilah gitu ya. Nilai religinya. Kita kalau kaitan dengan orang Minangkabau tentu religinya Islam di situ betul. Tentu keyakinan kalau ada yang mencuri tentu kan Tuhan yang lebih tahu. Jadi ada kekuatan dari nilai kepercayaan religi, itu yang membuat mereka menjaga dari sebuah aturan main, dari sebuah lingkungan hidup itu gitu. Nah, itu yang menariknya itu kan kaitan yang udah diteliti ya tentang masyarakat Baduy di hutan Baduy kan itu hutannya sangat terjaga dan tidak diganggu, dan mereka punya kesepakatan mereka tidak boleh ini mengambil ranting-ranting untuk kebutuhan sehari-hari, jadi tidak boleh menebang pohon gitu menebang pohon, ada caranya menebang pohon, ada aturan mainnya gitu. Mungkin beda, mungkin kita ketika melihat hutan di Kalimantan gitu. Ketika yang menjadi apa itu kan human error juga, manusia lain yang mencoba tidak masuk dalam apa yang atur mainan dalam lingkungan itu gitu. Misalnya kalau kita lihat kasus di Kalimantan kan ada sebuah pembabatan hutan dan sebagainya tanpa mempertimbangkan ada manusia di dalamnya, ada burung di dalamnya, ada harimau di dalamnya, ada orang-orang yang habitat manusia lain gitu ya. Lain, ada juga manusia hutan dan sebagainya. Begitu juga pembakaran hutan sepertinya Bu ya. Dan sebagainya gitu. Sehingganya hutan itu untuk masa panjang hilang gitu. Hilang, sudah dilakukan pembabatan, sudah diambil, kemudian tidak dilakukan misalnya semacam revitalisasi lagi hutan itu dengan baik. Kalau masyarakat yang arif itu kan penebangan hutan itu ada syaratnya, gitu. Ada caranya. Mereka ini ada yang dimunculkan yang baru gitu. Jadi ada proses regulasi dari hutan itu yang diikutin aturannya gitu. Tapi itu yang kadang yang menjadi kita dari fenomena lingkungan itu kan ketika pengambil kebijakan dalam skop negara gitu, dan mungkin tidak melakukan pendekatan sosial budaya, sehingganya terjadilah
penguasaan hutan yang sifatnya sangat ekonomis, mengabaikan dari sebenarnya apa yang menjadi sosial budaya masyarakat setempat. Sebenarnya sosial budaya masyarakat itu sebenarnya jangan dijadikan faktor penghambat, tapi menjadikan faktor penguat. Justru modal gitu ya, modal sosial gitu. ya. Dalam jangka Modal panjang sosial kita jangka bicara panjang. hutan Ya, itu memang betul, terjaga, terawat dengan baik gitu. Atau jangan-jangan karena apa masyarakat tadi ya, kearifan masyarakat itu menjadi penghambat ya Bu ya. Sebagian orang Sebagian menganggap orang menghambat itu ya. Iya, karena mungkin misi terhambat gitu. iya mesti terhambat, atau sebenarnya tidak menjadikan itu kawan, tidak menjadikan itu modal. Yang sebenarnya kalau bicara ekonomi kapitalis ya itu yang terjadi. Ekonomi kapitalis kan hanya berpikir bagaimana dia yang kaya, yang orang keuntungan lain gitu ya. keuntungan. Tanpa Tapi memikirkan kalau akibat. ekonomi yang sosial itu kan ekonomi, kita mengembangkan ekonomi tapi mempertimbangkan lingkungan kita yang ada, mempertimbangkan warga-warga yang lain, sehingga memang tidak akan merusak dari tatanan apa yang menjadi nilai-nilai baik di dalam masyarakat. Nah itu yang menarik saya katakan tadi Ibu. Kalau kepercayaan mungkin persoalan menjaga ini ya, tapi ini persoalan pengelolaan ya. Di masa lalu itu kalaulah mereka mau menjadi kaya, kalaulah mereka mau mendapatkan keuntungan material, katakanlah profit dari pengelolaan mereka, mungkin lebih dari kita sekarang Ibu ya. Karena kenapa? Kala itu kan sumber daya masih luar biasa banyak ya Ibu ya. Kayu masih begitu banyak di hutan ya, ikan masih begitu banyak di sungai, di laut sekitar mereka ya. Damar, hasil hutan, pokoknya waktu itu masih ya katakanlah namanya juga lingkungan masih masih perawan, kata itu masih banyak ketika itu Ibu ya, yang bisa mereka ambil, tapi justru mereka bisa menahan diri untuk tidak merusak itu gitu ya, tidak mengeksploitasi itu demi keuntungan material mereka. Nah kira-kira nilai apa lagi nih Bu? Nah kalau menjaga mungkin kepercayaan, tapi ini mereka bisa menahan diri untuk tidak mengeksploitasi demi keuntungan mereka, padahal di sekitar mereka itu luar biasa potensi yang bisa mereka ambil. Ini nilai apa yang harus kita petik nih Bu? Nilai komunal. Jadi nilai kebersamaan tadi, karena mereka itu kan dalam dulu kan masyarakat kita tuh homogen, masyarakat kita tuh dalam keadaan satu komunitas. Jadi mereka orang-orang luar belum banyak yang masuk gitu juga gitu. Orang-orang luar belum banyak ikut campur gitu. Nah, itu memang dalam kehidupan dalam komunal, yang itu dalam komunal itu tali kerabatan satu sama lain. Misalnya sawah yang satu suku A, yang satu suku B, satu lagi suku C, satu lagi suku Jambak dan sebagainya. Dan kebutuhan untuk tolong menolong itu sangat tinggi. Karena tidak ada pekerjaan itu yang bisa dikerjakan sendiri, tapi bisa dikerjakan secara bersama-sama gitu. Jadi kondisi sosial masyarakat yang waktu jadi itu mereka juga, tidak merasa kekurangan kalau untuk kehidupan mereka Ibu, karena bersama itu tadi ya. Iya, mereka bersama. Nah, karena tidak merasa kekurangan, mereka tidak perlu mengeksploitasi terlalu jauh gitu ya alam ini gitu Ibu. Iya, satu lagi yang itu sesuatu pekerjaan itu ya prinsip barek sama dipikul, ringan sama dijinjang. Jadi pekerjaan itu nggak bisa sendiri. Jadi mengolah sawah yang luas itu gimana mengerjakannya sendiri, karena butuh bantuan dari kelompok-kelompok lain. Nah kelompok lain itu juga butuh di saat dia panen, butuh lagi. Cuma kan perkembangan waktu kan orang mulai, profesi orang sudah mulai berubah-berubah, pekerjaan orang sudah banyak. Jadi terjadilah sekarang perubahan sistem upah lagi digantikan dengan sistem upah. Jadi kalau dulu dibayar dengan kamu bekerja dengan saya, besok saya bekerja dengan kamu, resiprositas yang saling memberi dan menerima. Tapi sekarang diganti dengan sudah mulai berubah itu dengan sistem upah. Tapi upah mengupah itu nanti dengan siapa kamu mau diupahkan. Nah, juga muncul seperti itu. Gitu. Iya, oke, baik Bu. Baik Bu Wirda, sepertinya kita masih akan gali lebih jauh. Kalau tadi kita bicara katakanlah mungkin bernostalgia ke belakang ini Bu ya, kemana para nenek moyang kita, para pendahulu kita menancapkan nilai-nilai kearifan lokal mereka terhadap lingkungan, baik dalam hal menjaganya ya, membukanya. Banyak hal menarik di sana saya pikir. Membukanya mereka tanpa kebakaran-kebakaran gitu Ibu ya.
tapi perladangan terbuka juga. Ada sistem yang mereka Ada kelola. sistem ya. Yang mereka keluar bahwa tidak perlu kalau dalam waktu tertentu hanya ranting yang diambil. Gitu. Pada waktu kita menebangnya ada syaratnya gitu. Ada seperti itu. Arif gitu. Arif ya. Nah, kemudian dalam penjagaannya mereka juga berbasis kepercayaan dan tidak berorientasi kepada pemuasan ekonomi ya, sehingga yang monopoli sehingga eksploitasi tidak terjadi. Ini hal-hal yang bisa kita catat sepertinya di masa tradisional kita dulu. Nah, kita akan coba lihat nanti refleksi kita ke hari ini, Bu. Gimana kita mencoba melihat lingkungan kita, kondisinya dan akibatnya seperti apa. Baik, pendengar, kita masih di KFM Lokal Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengarkan dulu yang satu ini. Yo
satu kepeng atau satu uang receh yang bermata dua atau bersisi dua gitu ya. Artinya di satu sisi memang itu tuh adalah bagaimana kecerdasan lokal kala itu bisa membantu mereka. Tapi mungkin di sisi lain seperti bilang tadi, dengan adanya teknologi modern ya, dengan adanya modernisasi itu kan sesungguhnya dalam penjelasannya sih itu untuk melakukan percepatan kesejahteraan gitu ya. Dengan teknologi itu kan lebih banyak hasilnya, lebih cepat dan lebih memuaskan. Nah, sehingga dibuatlah kebijakan-kebijakan itu. Nah, tetapi ternyata justru terjadi ketergantungan. Nah, apakah ini juga akan menjadi polemik lagi nih, Bu? Bagaimana sebuah teknologi modern gitu ya, dengan modern mencoba masuk kepada kearifan lokal. Nah, lagi-lagi nih kan bisa aja tuduhan atau tudingan, ini nggak mau mengikuti perkembangan, ini nggak mau diberikan kemajuan segala macam gitu ya, masih bertahan di sistem-sistem yang ketinggalan, sementara nih kebijakan sudah ada nih baru nih, ini nggak menyokong semacam lah gitu ya, Bu ya. Nah, apakah ini juga penyebab terjadinya? Iya, salah satu kuncinya bangun kesiapan masyarakat itu gitu. Misalnya kayak teknologi bajak, dari alat-alat teknologi bajak gitu kan. Dulu kan masyarakat pakai kerbau, pakai sapi gitu kan. Mereka sudah punya nilai kearifan cakai kerbau, mereka jadikan pupuk gitu. Kemudian tenaganya, makanan mereka, rumput-rumput sekitarnya juga terbersihkan. Itu kan sangat serasi dengan lingkungan. Tapi ketika itu kan dilihat kalau kerja dengan kerbau itu sesuatu yang lamban atau kesannya, sehingga perlu teknologi yang lebih canggih, sehingga pekerjaannya itu lebih pas. Tapi tidak dipelajari misalnya sejauh mana manusia masyarakat itu siap dengan teknologi yang akan kita kembangkan. Contohnya banyak kejadian, misalnya alat-alat teknologi sudah sampai. Kalau alatnya baru tentu bisa dipakai dengan baik, tapi setelah memakai 1-2 bulan alatnya rusak. Lalu siapa yang memperbaikinya? Mereka nggak diberi pengetahuan untuk bisa menggunakan. Akhirnya alat itu sudah dibeli mahal, tertaruh di rumah, yang pekerjaan ini juga tidak nyambung gitu. Jadi seperti itu banyak realisasinya itu seperti itu. Kalaupun ya artinya diberikan juga lah pelatihan kepada memang petani, akhirnya ahli juga, ahli teknik mesin jadinya, karena dia harus bisa menggunakan alat itu. Kalau rusak mana? Ternyata yang bahayanya untuk memperbaiki rusak itu butuh ada biaya. Alatnya lagi. Alatnya kemana beli ke luar negeri. Nah itu bagaimana teori ketergantungan itu dibangun. Akhirnya ketergantungan karena soal teknologi, sibuk dengan teknologi, yang kita punya kearifan di dalam mengolah sawah tadi sudah ditinggalkan. Akhirnya apa? Memang hasil panen atau yang tidak tercapai kan, seperti itu banyaknya. Petani menjadi sebuah kemiskinan jadinya. Karena bagaimanapun biaya production cost-nya pasti naik, Ibu ya. Iya. Biaya kos produksinya naik ya, apalagi dengan memperbaikinya tambah lagi biaya gitu ya. Nah, mau tidak mau kan pada akhirnya petani juga akan membebani ini kepada hasilnya gitu ya, Bu ya. Iya. Sementara hasilnya sudah ditetapkan harga sekian gitu ya. Iya, jadi Ibu lihat ini memang menjadi sebuah polemik, Ibu ya, ketika kearifan lokal ditinggalkan begitu saja ketika masuk sebuah pembaharuan dari teknologi gitu, Ibu ya. Iya. Nah, tapi kalau juga tidak mengikuti teknologi seperti yang saya bilang tadi, Bu, nanti akan dinilai kita ketinggalan gitu ya. Kita akan dinilai mungkin ya peradaban kita belum modern segala macam. Gimana, Bu? Sebenarnya kan mau menggunakan itu sesuai dengan kondisi alamnya. Kita kan alam kita kaya gitu. Bisa menghasilkan sendiri dari proses kelengkapan antara satu sama lain dengan alam-alam yang ada di sekitarnya gitu. Jadi mau pupuk ada alatnya, ada bahannya. Ketika makanya sapi itu butuh makan, nggak perlu pula kita cari makanannya yang kayak instan gitu. Cukup yang ada di sekitar itu juga, yang salingnya akhirnya sebuah jaringan tersendiri, mata rantai gitu. Produksi ya, Bu. Produksi karena kita kaya. Artinya dengan kita membutuhkan keterangan sapi, kita otomatis memproduksi sapi sebelumnya gitu ya. Otomatis orang yang ternak sapi pun hidup gitu ya.
orang-orang yang cari makanan sapi pun hidup gitu ya. Ya, kadang-kadang yang punya sawah juga, yang punya sawah kerbau. juga ya, kerbau. Jadi semuanya bisa apa ya? Oke. Sebuah Baik. Namun keselarasan. ketika itu digantikan oleh teknologi, ya. Kemudian memang pertamanya itu asik kan, yang Iya, cepat. iya. Tapi ketika teknologi itu rusak, siapa yang perbaiki? Iya, Ahli iya. mesin gitu. Nah, dan lagian menggunakan teknologi kan juga menggunakan bahan bakar biaya lagi ya. Iya, bakar. Kemudian rusak alatnya. Iya, iya. Ketika rusak alatnya itu kemana? Tuh cari ke Amerika atau cari Iya, kemana iya. gitu. Nah itu. Artinya kesiapan barangkali Ibu ya. Ya kesiapan. Kalaupun ada, makanya kita mungkin. Artinya tidak menolak teknologi, tapi kita harus siap sebelum menggunakan teknologi itu. Iya. Itu mungkin keywordnya Bu. Ya mungkin itu cocoknya mungkin kalau orang bilang farmer gitu, petani pengusaha gitu. Iya. Bukan petani yang dengan kesederhanaannya, petani dengan kemasyarakatannya itu. Petani yang memang mengelola dengan secara dalam bentuk Besar-besaran gitu perusahaan. ya, Ya, besar-besaran. oke lah, dia punya kekuatan di dalam akses yang beda itu. Maka petani itu kan ada petani substitusi, ada petani farmer gitu. Jadi apakah itu artinya Ibu merekomendasikan kalau untuk petani yang katakanlah kekuatan ekonomi menengah ke bawah itu dikembalikan saja ke kearifan lokal pengelolaannya seperti itu Bu? Ya dilihat kalaupun apa yang perubahan diberi kesiapan untuk melakukan perubahan itu gitu. Artinya sumber dayanya juga harus disiapkan. Jadi tidak kucuk-kucuk barang itu diantarkan kepada mereka, kemudian mereka kaget. Nah, itu istilahnya kaget. Shock culture gitu. Jadi kaget, mereka pun bingung untuk menggunakan, sedangkan di tataran ini tidak dikerjakan. Nah, itulah akhirnya salah satu kata realita juga awal kemiskinan dari petani. Gitu. Oke. Nah di luar pertanian masih lihat nggak ya ada sebuah pergeseran dampak negatif dari meninggalkan kearifan lokal yang sudah dibangun sebelumnya oleh masyarakat tradisional kita? Kalau itu ketika ditinggalkan kan individualitas itu lebih menonjol daripada komunal itu. Kemudian keuntungan sekelompok kecil, jadi terabaikan keuntungan bersama. Gitu. Jadi konsepnya itu ketika itu bisa dikelola oleh beberapa orang, dia akan membangun sebuah monopoli. Nah itu yang terabaikan. Sedangkan kalau kearifan lokal ini dia tidak monopoli yang terbangun, tapi adalah kebersamaan ya, keadilan sosial gitu ya. Jadi semua orang mendapat kesempatan, semua orang mendapat bagian, semua orang mendapat solusi bersama. Berarti gitu. Bisa juga nih Bu solusi keadilan sosial dengan kearifan lokal Bu ya. Iya. Artinya orang kita kan sekarang ini lagi ini nih bicara itu ya. Oke, baik. Nah, Bu Wirda, barangkali sebelum kita berpisah ya, sebelum mengakhiri perbincangan ini, ada satu atau dua kalimat yang ingin Ibu sampaikan untuk menutup ini tentang bagaimana kearifan lokal lingkungan orang Minangkabau itu sendiri dan refleksinya hari ini. Silakan Ibu. Kearifan lokal orang Minangkabau adalah sebuah kecerdasan masyarakat. Di situ di dalam memahami lingkungan mereka melakukan proses adaptasi dengan lingkungan itu, dan mereka juga mengaitkan dengan nilai-nilai luhur mereka, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai berbagi, dan nilai keadilan sosial. Nah, semua itu sebenarnya perlu kita pertahankan. Kalaupun kita ingin melakukan sebuah kemajuan, lakukanlah bagaimana masyarakat mengalami kesiapan terhadap perubahan kebudayaan yang akan diberikan kepada mereka. Dan yang catatan yang sangat penting adalah ketika kita melakukan sebuah pembangunan yang terkait dengan lingkungan dalam hal kajian kita ini, pahami juga lah apa yang menjadi kekuatan kearifan lokal masyarakat, apa yang menjadi nilai sosial budaya masyarakat, sehingga sebuah pembangunan lingkungan itu menjadi sesuatu yang sinergi dengan tujuan dan kebaikan dalam bernegara dan berbangsa. Oke. Baik, Bu Wirda, terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi ini Bu Wirda. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini menjadi inspirasi untuk kita bagaimana kembali melirik ya, minimal melirik kearifan lokal para tetua kita yang sudah mereka bangun, mereka bina selama ini, yang memperlihatkan hasil yang sudah bisa kita saksikan sendiri ya. Bagaimana kehidupan sebelum ini tertata dengan baik gitu ya. Kemudian juga kebersamaan terjalin ya, keadilan sosialnya juga terwujud gitu ya Bu ya. Nah mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagaimana kita mencoba mengadopsi kembali kearifan lokal seperti itu di hari ini,
tanpa kembali ke belakang, maksudnya tanpa kita tetap hidup di zaman modern, tapi kita bisa sejahtera, kita bisa damai, kita bisa bersama seperti kala mereka dulu. Ruhiyahnya kita ambil, nilai-nilai penting, nilai-nilai penting. Oke. Baik Bu Wirda, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya studio Ibu dan penjelasannya, mudah-mudahan manfaat bagi kita dan juga bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa lanjutkan kembali Bu perbincang kita tentang topik yang lebih menarik lagi tentunya Bu Wirda. Ya. Baik pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Sumatera Barat pagi ini dalam topik Kearifan Lokal Lingkungan Orang Minangkabau bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih. Beliau adalah salah seorang dosen di FIS UNP, ya, Fakultas Ilmu Sosial UNP, dan juga betullah Ketua Kajian Kearifan Lokal Sumatera Barat. Dan saat ini sedang sibuk dengan penelitian tentang kearifan lokal, Bu, ya, di Solo. Baik, pendengar, terima kasih sahabat Buya, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 4 RI Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Jam 9, waktu Indonesia Barat.